Usaha sia-sia KKB Papua sembunyi tapi akhirnya terdeteksi TNI Polri menyamar pakai baju unik. Dilansir dari surya.co.id, sebuah video yang merekam aksi baku tembak KKB Papua dan TNI Polri beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tampak usaha KKB Papua untuk sembunyi dari TNI Polri sia-sia. TNI Polri yang mengamati dengan begitu teliti mampu mendeteksi KKB Papua yang tengah sembunyi di pohon pisang. Uniknya, KKB Papua memakai baju kuning untuk mendukung penyamaran. Mula-mula para prajurit TNI Polri itu mengamati terlebih dahulu aktivitas harian masyarakat di sebuah kampung. Hanya saja, suasana kampung itu tampak sepi. Tak ada asap yang mengepul dari rumah-rumah penduduk. Tak ada pula masyarakat yang terlihat sedang beraktivitas di luar rumah. Seperti dilansir dari Pos Kupang dalam artikel, "Tiru cara bunglon sembunyi di pohon pisang, anggota KKB Papua dihabisi tanpa sisa." Begini kisahnya. Bahkan semua pintu honai di kampung tersebut umumnya tertutup rapat. Honai yang berjejer di pinggir hutan itu seakan tak bertuan. Padahal waktu-waktu sebelumnya tidak demikian. Ketika pengamatan ulang dilakukan lagi sekitar sejam kemudian, suasana di kampung itu pun sama sekali tidak menunjukkan adanya perubahan, sunyi, senyap. Dari kondisi itulah prajurit TNI Polri pun mulai memikirkan tindakan cerdas yang harus dilakukan. Kamera teropong pun kemudian diarahkan pada rimbunan pepohonan yang ada di pinggir kampung. Satu persatu lokasi diamati secara seksama, namun hal itu tak juga membawa hasil. Saat-saat kekhawatiran makin menguat akan adanya anggota KKB di kampung itu, tiba-tiba terlintas dalam benak tentang keberadaan kebun pisang yang ada di dekat salah satu honai. Kecurigaan itu muncul karena salah satu pohon pisang di tempat itu tiba-tiba bergoyang tak teratur, padahal yang lainnya tidak. Benar saja, ketika teropong difokuskan ke tempat itu, tampak beberapa pria bersenjata sedang menempel pada batang pohon tersebut. Bak menirukan cara bunglon sembunyi dari musuh-musuhnya. Seperti itulah yang dilakukan oleh anggota KKB Papua di tempat tersebut. Mengenakan baju yang warnanya mirip batang dan daun pohon pisang, beberapa anggota KKB Papua terlihat bersandar dan yang lainnya memeluk pohon pisang. Bahkan ada juga yang terlihat duduk di bawah rimbunan pohon itu. Mereka memang sedang bersembunyi agar tak terpantau oleh prajurit TNI Polri. Melihat fakta tersebut, prajurit TNI Polri tak langsung menghamburkan peluru. Para pengawal kedaulatan negara itu terlebih dahulu memancing agar anggota KKB keluar dari persembunyian. Caranya, menembak sebuah wadah semacam periuk yang saat itu kebetulan letaknya tak jauh dari rumpun pisang, tempat KKB bersembunyi. Bak gayung bersambut, anggota KKB pun keluar dari persembunyian dan lari kocar-kacir mencari tempat perlindungan. Meski kepanikan anggota KKB itu terpantau prajurit TNI Polri, namun hal itu dibiarkan saja, sebab yang diincar adalah para pria yang membawa senjata api. Setelah suasana itu berlalu cukup lama, tiba-tiba seorang pria bersenjata melangkah ke arah periuk bekas tembakan itu dengan sikap yang berhati-hati. Sepertinya ia mau mengambil periuk itu, entah untuk apa. Makanya, ketika sudah sangat dekat, sebuah tembakan pun diarahkan kepada yang bersangkutan. Lantaran tembakan itu dilakukan oleh sniper TNI Polri, sehingga pria itu pun langsung jatuh tersungkur. Melihat itu, anggota KKB lainnya lari lintang pungkang. Pada saat itulah prajurit TNI Polri lainnya mengambil tindakan tegas terukur dengan menggunakan alat peredam suara, sehingga tembakan senjata itu tak terdengar sama sekali. Hanya saja anggota KKB Papua terjungkal satu persatu. Dalam eksekusi tersebut yang dibidik prajurit TNI Polri adalah para pria yang membawa senjata api, sedangkan yang menenteng senjata tradisional dibiarkan berlalu pergi. Dari video yang viral di media sosial itu tak disebutkan terjadi di wilayah mana,
Tak disebutkan pula kelompok siapakah yang ditindak oleh anggota TNI Polri itu, yang tampak hanyalah situasi kampung yang sepi gegara ulah KKB Papua yang terus menebar ancaman. Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua baru saja berduka. Salah satu jurnalisnya meninggal dunia. Video pemakaman jurnalis KKB Papua itu viral di media sosial. Tampak peti jenazahnya ditutupi dengan bendera OPM Bintang Kejora. Jurnalis KKB Papua tersebut diketahui bernama Kristianus Tebai yang meninggal dunia di Odiai, Kabupaten Dogiai, Papua. Peti jenazah Kristianus Tebai diselubungi bendera Bintang Kejora. Sebelum peti dimasukkan ke liang lahat, diberi penghormatan terakhir oleh pasukan. Seperti dilansir dari Pos Kupang dalam artikel, jurnalis KKB Papua meninggal pangkat prajurit 1. Peti jenazah diselubungi Bintang Kejora. Dalam struktur Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka TPNPB OPM, Kodap 11, Odiai Dogiai, Kristianus Tebai berpangkat prajurit 1. Video upacara penguburan jenazah Kristianus Tebai di Odiai Dogiai diunggah akun Rimba Hutan 61 TPNPB OPM, Kamis. Suasana berduka sangat terasa, ada tenda duka serta suara ratapan ibu-ibu setelah ibadat selesai dibawakan oleh pendeta. Dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup. Petugas pembaca riwayat hidup menyampaikan bahwa pangkat Kristianus Tebai dalam TPNPB OPM Kodap 11 Odiai Dogiai adalah prajurit 1. Pangkat terakhir adalah prajurit 1, sebut petugas. Di luar tenda duka berkibar juga bendera Bintang Kejora. Seorang pria memimpin penghormatan terakhir kepada jenazah Kristianus Tebai. Kepada seluruh pasukan Komnas TPNPB Kodap 11 Odiai Dogiai, kepada sang pejuang Tuan Kristianus Tebai, hormat senjata, gerak, ucap pria itu memberi aba-aba. Anggota TPNPB OPM yang hadir pun langsung memberi hormat dengan mengangkat tangan. Setelah penghormatan, peti jenazah Kristianus Tebai diturunkan ke liang lahat dengan menggunakan tali. Kemudian pria yang memimpin penghormatan terakhir memberi sambutan. Dia mengatakan bahwa dalam gerakan ada banyak orang yang dipanggil, tapi yang benar-benar melawan sistem ketidakadilan hanya 1-2 orang. Dalam gerakan organisasi siapa saja bisa memakai gelang, tapi setia dalam gerakan itu hanya 1-2 orang, kata pria itu. Karena hidup itu memang pilihan, tambahnya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga yang berduka serta pendeta. Kami sampaikan kepada tokoh umat dan Bapak Pewarta, pendeta, dan pihak keluarga, kami minta maaf, ucapnya. Dalam video berdurasi 6 menit 47 detik itu tidak dijelaskan penyebab meninggalnya Kristianus Tebai. Sekian informasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.